Halo, gua Bang Bim. Selamat datang di channel Urban Mistikus. Cerita kali ini datang dari sobat mistikus yang bernama Aldi, di mana ia membagi pengalaman kisah mistisnya pada saat ia di kampung halamannya. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya? Cari posisi senyaman mungkin, gunakan headset Anda, dare to hear, let's the story begin. Cerita kali ini dimulai pada tahun 2009, di mana Aldi bersama sebagian keluarga besarnya pergi berlibur ke rumah kakeknya yang tinggal di Jawa Tengah. Agenda ini sudah direncanakan pada saat beberapa bulan lalu, dan pada saat libur tiba, mereka dapat merealisasikan perjalanan tersebut. Kala itu anggota keluarga yang pergi sekitar 20 orang. Aldi bersama kedua orang tua dan adik-adiknya, serta sisa-sisanya dari sepupu Aldi sendiri. Setelah selesai menyiapkan persiapan yang harus dibawa oleh keluarga yang akan berpergian, rombongan tersebut mulai perjalanan dari Tangerang pukul 7 pagi menggunakan minibus. Minibus yang digunakan memang pas untuk kapasitas 20 orang. Selama perjalanan, semua berjalan dengan lancar. Kegiatan yang cukup menyenangkan bagi Aldi dan beberapa sepupunya. Perjalanan yang ditempuh dari Tangerang menuju kampung halamannya sekitar 9 jam. Dan rombongan keluarga Aldi tiba sampai tujuan pada pukul 4 sore. Alangkah senang hatinya Aldi ketika memijakkan kaki setelah melewati perjalanan. Aldi melihat suasana desa masih cukup asri. Terlebih, letak desa tempat kakek Aldi tinggal di daerah pegunungan. Rumah kakeknya menghadap selatan berada di ujung jalan desa. Bagian depan rumah hanya terdapat halaman dan kolam empang milik kakeknya. Jika di siang hari, pemandangan depan rumah hanya ada kolam dan hutan. Di hadapan sisi kiri rumah terdapat bangunan gereja kecil yang terlihat seperti bangunan gereja tua, dengan beberapa tanaman pisang di bagian halamannya. Singkat cerita, setelah jam makan malam, beberapa anggota keluarga sebagian sudah terlelap tidur. Maklum, perjalanan siang hari cukup panjang dan melelahkan. Terlebih, aktivitas warga desa hanya sampai sore hari. Jadi, selepas azan maghrib atau isya, desa terasa sangat sunyi. Namun, menuju tengah malam, kesunyian itu terpecahkan oleh suara teriakan pamannya Aldi yang bernama Agung. "Ular! Ular!" Terdengar suara tersebut dari luar rumah. Beberapa keluarga yang bangun pun bergegas keluar rumah dan menuju ke sumber suara dengan kondisi pada saat malam itu sangat gelap. Dari kejauhan, terlihat cahaya senter dari arah kolam ikan. Ya, ternyata Paman Agung berjalan dengan tergesa-gesa dengan muka pucat ketakutan. "Ada ular! Gede banget nyebrang kolam ikan!" ucap sang paman. Jadi, di saat itu paman sedang buang hajat di kolam ikan. Ya, di kolam ikan terdapat toilet umum atau warga desa menyebutnya jamban. Dengan alasan iseng,
ingin merasakan hajat di toilet tersebut. Paman Agung lebih memilih toilet yang berada di kolam, kata pamannya. Paman Agung bercerita, di saat dia sedang asik buang hajat, tepat di hadapannya, ia melihat ular menyeberangi kolam dari sisi ke sisi lainnya. Yang membuatnya takut kala itu, panjang ular tersebut melebihi kolam ikan. Bayangkan saja, lebar kolam itu 10 meter. Menurut penuturannya, kepala hingga ekor tidak dapat dilihat. Mungkin sekitar 14 atau 13 meter. Karena yang ia lihat, ukuran badan ular tersebut seperti pohon kelapa yang tumbang. Ingin mendengarkan kisah selanjutnya? Ikuti terus channel Urban Mystikus. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Bagi Sobat Mistikus yang ingin mengirimkan pengalamannya, dapat mengirim ceritanya ke email kami urbanmystikus.ch@gmail.com atau DM ke Instagram kami @urbanmystikus. Like jika kalian suka, subscribe ke channel Urban Mystikus dan nyalain lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of your mind.